pemirsa dalam live event debat Capres Jokowi versus Prabowo dan kita akan langsung bergabung ke Hotel Shangri-La Jakarta untuk melihat bagaimana pengundian jelang debat berlangsung. Dan juga pengajar di Universitas Indonesia. Selamat malam, Bu. Ya, di sebelah Ibu Valina ada perwakilan Bawaslu Bapak Fritz Edward Siregar SH LLM PhD. Selamat malam, Pak. Kami juga ingin menyapa perwakilan dari Capres 02 Ariseno Ridwan. Mas Ari, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan di ujung ada perwakilan moderator kita pada malam hari ini, Zulfikar Nagi. Selamat malam, Zul. Nah, setelah kita memperkenalkan ke-6 yang ada di tengah, selanjutnya kita akan memperkenalkan panelis. betul. Ada total 9 panelis, Wanda. Yang pertama tadi koordinatornya adalah Ibu Valina, namun ada juga teman-teman 8 orang di sebelah kiri dari panggung ini. Saya akan menyapa Pak Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, TII. Apa kabar? Kemudian Profesor Dr. Zaki Yudin MAG, Direktur Pasca Sarjana IAIN Salatiga, Jawa Tengah. Ada juga Dr. J. Haryatmoko SJ, akademisi dan juga pengajar Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan Direktur Training Indonesian Center for Ethics. Selamat malam Bapak. Ada juga Dr. Erwan Agus Purwanto MSI, Dekan Visipol Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ya, selanjutnya Al Araf selaku Direktur Eksekutif Imparsial. Selamat malam. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, selaku Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Jauh ya Pak. Selamat malam Pak, terima kasih. Selanjutnya ada Dr. Andes Ibasi Susilo MA, selaku Direktur CSGS dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam. Dan panelis kita yang terakhir, Dr. Kusnanto Anggoro selaku Direktur Center for Risk Analysis. Selamat malam Pak. Terima kasih atas kerja kerasnya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bersembilan yang sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk debat pada malam hari ini. Ya, selanjutnya kami mempersilahkan kepada seluruh panelis untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih banyak. Maaf. Terima kasih Pak Dadang sudah meletakkan 12 pertanyaan, 12 amplop pertanyaan di meja hitam tersebut. Ini nantinya yang akan kita undi untuk mendapatkan 4 buah pertanyaan yang akan dijawab oleh kedua calon presiden. Nah, kita sekarang akan pengundian berita acara terlebih dahulu, Wanda. Yes. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Valina Singka Subekti MSI sebagai perwakilan dari panelis, koordinator panelis untuk menandatangani berita acara terlebih dahulu. Iya, tadi baru saja kita ikuti proses pengundian begitu ya, Rara ya. debat. Kita lanjutkan lagi perbincangan Mas Hasibullah ini terkait dengan Hankam yang ada kaitannya dengan ideologi. Tadi juga dikatakan bahwa bukan hanya mendapatkan elektoral semata, tetapi juga ini visi bangsa ke depan. Ini penting dan vital, ini masalah ideologi. Bagaimana kemudian patokan-patokannya sehingga kemudian para calon pemilih ini bisa memilih, oke, saya pilih ini dengan alasan-alasan tadi. Iya, kan sebenarnya pemilih punya hak ya untuk mempertimbangkan hal-hal yang dianggap oke, saya akan memilih calon A karena ini, calon B karena ini. Nah, oleh karena itu menurut saya di bagian itu pemilih itu membutuhkan gagasan-gagasan yang bisa digambarkan oleh calon presiden kita ini gitu. Misalkan di bagian tadi soal perbedaan ideologi tadi itu. Apa yang akan bisa dijadikan pegangan? Mungkin orang yang ideologinya selama ini tidak terlalu suka dengan Pancasila karena satu dan lain hal, dia juga memantau ini saya akan diapakan gitu oleh mereka itu. Kalau saya berpandangan setelah dilihat dari lapangan, kita butuh sebuah pendekatan atau sebuah cara yang membuat orang yang misalkan selama ini belum Pancasila itu bisa menjadi masuk ke dalam diri Pancasila. Bukan justru semakin keluar semakin merasa tidak dapat ruang gitu. Dan itu
butuh kecakapan manajerial di tahap implementasi ideologi besar kita ini. Gitu. Oke, itu mengenai panduan terhadap bagi para pemilih seperti itu. Tapi kita bergeser mungkin ke pertanyaan yang agak sedikit lebih ringan. Bu Andi, untuk nanti pada saat debat malam hari nanti ini otensitasnya seperti apa yang akan ditunjukkan oleh seorang Prabowo Subianto? Ya, beliau kan patriotik sejati ya. Saya kira dengan kualitas dan pengalaman, tentunya lebih banyak ke pengalaman beliau ya. Bagaimana kalau di debat yang kedua ini kan Prabowo banyak lebih menyepakati Jokowi, kemudian memberikan apresiasinya kepada Jokowi seperti itu. Apakah gaya seperti ini juga akan itulah dilakukan? salah satu kelebihan Pak Prabowo kan. Artinya apapun prestasi siapapun, beliau apresiasi. Oke, Ya. baik. Itu saya kira sikap itu adalah sikap yang melekat. Ya. Jadi kan sebetulnya kita ingin melihat bahwa debat ini jauh lebih hidup dibandingkan debat sebelumnya. Kalau saya sih menyoroti KPU sebagai mantan KPU terlalu administratif dan terlalu birokrat debatnya gitu ya, sehingga nggak hidup gitu. Kalau zaman saya KPU kan enak aja tuh panelis ngomong apa, nanya apa, jadi hidup diskusinya. Tapi kita ingin mengatakan bahwa kita berharap tadi, oke lah ada masalah HTI. HTI ini kan sesuatu yang tidak perlu terlalu panjang diperdebatkan. Kalau tidak ada pembubaran oleh pemerintah, tidak juga akan ada putusan pengadilan karena digugat oleh HTI. Kita kembali pada pertanyaan mengenai Yang ingin saya katakan bahwa pembubarannya tapi dilakukan berdasarkan hukum yang ada terlebih dahulu, Bu. ya itu kan dibuat perpunya dulu, Mas, Tapi lebih tetap untuk itu kepentingan adalah hukum itu. yang berlaku untuk Nah, bisa perpunya membubarkan sendiri sebuah begini, pasal 62 itu menyatakan pemerintah membekukan ormas bila Baik. surat peringatan Bu tertulis Andi, itu sudah diberikan. kita kembali Tapi pada saya perlu pertanyaan klarifikasi awal. itu, kembali ke pertanyaan bahwa Authenticity. saya yakin Pak Prabowo malam ini akan memenangkan perdebatan ini Oke. karena dengan tadi sangat Prabowo banget temanya, topiknya yang dibahas. Mas Arief. Ya, ini juga merupakan salah satu hal yang amat saya yakini. Kuncinya satu, mileage, bahwa jejak langkah yang sudah dihasilkan oleh Presiden Jokowi tentang apa-apa hal yang terkait dengan pertahanan, keamanan, diplomasi, dan itu merupakan salah satu hal yang buktinya banyak sekali dan prestasinya sudah tergariskan apa yang bisa kita lakukan. Hal-hal yang terkait dengan diplomasi atau politik bebas aktif yang berdaulat, yang merupakan salah satu hal yang amat sangat kita banggakan selama ini. Misalnya, kita tidak takut lagi dengan sebuah prinsip bahwa kita akan bermusuhan dengan negara orang. Apabila dia melakukan berbagai macam hal yang merugikan kepentingan bangsa kita sendiri, kapal negara bersahabat pun kita tenggelamkan, dan tidak ada hal yang pada akhirnya bermasalah secara bilateral dengan negara-negara tersebut. Dan itu merupakan salah satu hal yang amat membanggakan buat saya, di mana kita punya kedaulatan di atas perairan kita sendiri. Nah, ada beberapa hal yang pada dasarnya juga menjadi salah satu hal yang nanti akhirnya akan bisa kita lihat prestasinya. Misalnya, bagaimana diplomasi RI itu membela kepentingan-kepentingan nasional, diantaranya kepentingan Islam misalnya. Terhadap kepentingan Rohingya, kepentingan Palestina, itu semuanya merupakan salah satu kebanggaan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa ungkapkan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia terhadap Presiden Jokowi, dan itu adalah modal dia untuk bisa bertempur dalam debat malam ini. Oke, tapi tantangannya juga kemudian bahwa bagaimana kemudian menarik kebijakan politik luar negeri hubungan internasional ini kepada kepentingan dalam negeri, kepentingan nasional, itu juga menjadi tantangan yang harus dijawab. Ya, tadi saya agak ciut juga sih melihat bahwa diplomasi atau hubungan internasional itu merupakan salah satu hal yang least interested buat warga gitu ya. Mas, kembali tadi mengenai tanggapan bagaimana menarik kepentingan ataupun kebijakan politik luar negeri ini agar kemudian yang bisa merasakan manfaatnya adalah kepentingan dalam negeri ataupun nasional. Yang mendekatkan pada elektoral ya. Salah satu hal yang memang agak bikin saya ciut tadi adalah di mana perhatian publik atau netizen tidak terlalu tertarik sama hal-hal terkait hubungan luar negeri. Tapi begini, hal-hal yang kita masih ingat pada saat ribuan orang terdampar, ditolak di perairan Thailand, didorong lagi oleh Malaysia, dan akhirnya harus kita terima pengungsi Rohingya itu, bagaimana kita bereaksi? Kita bereaksi bahwa mereka adalah saudara-saudara seiman kita yang harus kita dukung dan harus kita tolong. Dan itu merupakan salah satu isu yang pada akhirnya bisa kita gunakan atau bisa digunakan untuk punya proximity yang lebih dekat dengan para pemilih. Lalu isu Palestina. Kita ingat salah satu statement yang cukup berani yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2016 pada saat pembukaan KTT OKI di Indonesia. Dia bilang bahwa sepanjang kita tidak lagi ingin untuk berjuang untuk kepentingan bangsa-bangsa Islam yang tertindas, diantaranya juga Palestina,
di situ Oki sudah tidak relevan lagi. Baik. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita gunakan sebagai salah satu isu yang bisa kita dekatkan ke elektoral. Baik, kita ke Ibu Andi. Bu Andi, ini salah satu catatan saya kemudian dari salah satu pengamat hubungan internasional yang menyatakan bahwa kinerja paling positif dari pemerintahan Jokowi JK dalam hal politik luar negeri adalah soal pelindungan WNI di luar negeri. Nah, isu apa ya khusus untuk hubungan internasional yang akan diangkat oleh kubu dari Prabowo, Bu Andi? Yang pasti Pak Prabowo kalau terpilih jadi presiden akan selalu menghadiri sidang umum PBB. Di mana yang kita tahu bahwa Pak Jokowi sepanjang menjadi presiden tidak pernah menghadiri atau pagi speech di depan sidang umum PBB. Artinya itu sesuatu yang sangat berbeda banget, jadi saya sampaikan. Kalau hubungan internasionalnya kan banyak, bagaimana menjalin hubungan secara politik, diplomasi antara semua negara dan saling memperhatikan keamanan dan keamanan masing-masing negara. Kemudian juga yang lain yang pasti harus diperhatikan adalah hubungan ekonomi dan industri. Nah, hubungan ekonomi atau perdagangan internasional ini juga kan sekarang kita masuk kepada era digital misalnya atau online segala macam. Online ini kan juga regulasinya belum pasti banget ya di Indonesia. Nah, karena itu saya kira Pak Prabowo akan mengadopsi atau akan memberikan kesempatan juga untuk online, tetapi harus ada aturan-aturan negara yang mengikat mereka juga, karena ketika dia online maka berpeluang juga itu dengan ekonomi bebas. Bu, memang seberapa penting menghadiri sidang umum PBB oleh seorang presiden Indonesia? Apa pentingnya? Artinya apakah sepenting itu sehingga kemudian itu yang akan dijual di debat ini? Ya, karena sangat penting saya kira, karena ini hubungan internasional tadi. Kalau ingin mengatakan bahwa apa yang dibahas di sidang umum PBB itu adalah menyangkut hubungan internasional semua negara. Maka apa juga yang akan ditonjolkan, yang akan diminta oleh Indonesia dalam sidang itu, atau perhatian Indonesia terhadap negara-negara lain, ya sebetulnya itu sangat penting untuk disampaikan juga di situ. Dan saya kira substansinya yang perlu kita lihat juga bahwa sidang PBB itu adalah salah satu sidang yang merupakan kalau kita yang membuktikan salah satu bagaimana hubungan internasional. Baik, kita berikan kesempatan kepada Mas Arief untuk memberikan klarifikasi mengenai kritikan itu. Ya, bagi saya tidak seberapa penting sidang umum PBB di mana ada kepala negara yang bisa melontarkan kalimat atau hal-hal yang sifatnya retorik sekencang-kencangnya, itu memang biasanya tidak berdampak pada audiens global. Itu memang ditujukan untuk audiens dalam negeri mereka. Tapi itu adalah retorika bagi saya. Sekarang kita kalau ngomong retorika, balasannya atau padanannya adalah angka, ya, atau bukti. Salah satu hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sejak 3 tahun belakangan ini adalah pertama memberikan aspek perlindungan yang tadi Metro tanya soal perlindungan. Pertama kali kita mendarat di luar negeri, biasanya handphone kita langsung bunyi, ya. Ada kantor Mission Indonesia di mana, dan kita kalau ada apa-apa kita bisa hubungi mereka. Lalu sejauh ini sudah ada 27.341 kasus yang sudah dituntaskan. 144 orang sudah dibebaskan dari hukuman mati. 31 orang sudah dibebaskan dari penyanderaan dari berbagai macam tempat, ya, khususnya Filipina dan Somalia. Kita sudah mengevakuasi 16.426 orang, dan itu merupakan hal-hal yang pada dasarnya mileage. Tapi serangannya adalah katanya Pak Jokowi ini sering absen dari dunia internasional. Ini juga dari sekarang penting mana hanya sekedar muncul atau kita melakukan berbagai macam hal ini yang pada dasarnya perlindungan warga negara Republik Indonesia. Baik, Mas Hasibullah, nah ini parameter untuk sebuah kekuatan ataupun keberhasilan diplomasi ini seharusnya dilihat dari apa saja? Saya mulai menikmati perdebatannya di sini gitu, dan saya berharap angka-angka yang tadi disampaikan oleh Mas Arief itu juga ada bandingan dari sisi argumen, karena kalau diharapkan juga angka-angka ya nggak mungkin, karena ini kan belum bertanding, belum bermain gitu. Jadi memang kelemahan penantang kan selalu begitu, ibarat sepak bola tandang kandang ini udah unggul gitu, yang ini belum. Cuman secara gagasan menurut saya itu penting untuk disampaikan. Misalkan gini ya, ini tentang visi kebijakan politik luar negeri kita. Menurut saya yang paling berat itu karena kebijakan kita adalah bebas aktif. Yang tadi sebenarnya substansinya disampaikan Mas Arief. Bagaimana kita memaknai bebas aktif dalam konteks persaingan bahkan pertarungan global. Apakah hanya sekedar kita berteman dengan semua orang, kemudian kita tidak bermusuhan dengan siapapun, tapi kita ngomong apapun juga enggak, misalkan kurang didengar misalkan. Jadi saya membahasakan kemarin juga di program yang lain di Metro, kita perlu memberikan bobot atau power terhadap
terma bebas aktif itu. Oke. Dan contoh dari itu adalah bagaimana non-blok. Non-blok waktu itu bukan karena kami berteman dengan Timur dan Barat, bukan. Ada power yang muncul dari kebijakan politik luar negeri kita. Sehingga ketika kita mengatakan, saya tidak akan ikut kamu dan kamu, ada pilihan bagi masyarakat dunia dan itu menjadi lirikan. Nah, menurut saya kebijakan politik luar negeri kita ke depan sudah mulai menuju ke sana. Baik, Itu yang ditambahkan oleh Jokowi, bebas, aktif, dan berdaulat. baik, Ya. baik. Kalau itu mah dari dulu memang sudah kebijakan Indonesia. Nah, tapi Bukan sekarang hanya digarisbawahi zaman dan Jokowi. ada buktinya, Itu Bu. tidak perlu dibahas Sekarang terlalu digarisbawahi dan jauh. ada buktinya, Bu. Iya tahu, ya Ya. maksudnya gini, bebas aktif itu dari sikap dari dulu Iya. gitu loh. Bukan hanya Makanya yang Presiden saya Jokowi. garisbawahi karena adalah itu bebas saya aktif kira. dan berdaulat. Iya. Baik. Oke.